Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Rohmi di TV-ku dari Padepokan Kopi Konsultasi mengabarkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengadakan workshop berkaitan dengan perencanaan desain konsolidasi tanah tutupan Parangtritis. Selamat menyaksikan. Bapak Dr. Adri Kurniawan, SSI MSI, kemudian Ibu Margareta Elia Lim Putra Nitias, STM ENG, dan yang terakhir tenaga ahli dari PT Trisakti Pilar Persada, Bapak Wisnu Setiawan, STM Arch PhD. Tanya jawab, selanjutnya nanti akan ada coffee break, kemudian selanjutnya akan ada penyampaian materi dari narasumber pertama yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya kemudian ada penyampaian materi dari narasumber kedua, kemudian ada sesi tanya jawab juga, dan selanjutnya ada penyampaian materi dari narasumber ketiga, kemudian tanya jawab. Bapak Kusadam untuk menyelenggarakan workshop kajian desain konsolidasi tanah tutupan. Dan sebelum acara kita mulai pada pagi ini, artinya nanti dari desain ini bisa diterapkan, juga dipraktekkan, dan nantinya akan memberikan sumbang C kepada pemegang letter C khususnya untuk bisa ditata dan didaya gunakan. Maksudnya nanti dengan desain tata tutupan ini akan mendorong perekonomian atau pemanfaatan tanah di angkutan tersebut. Karena itu yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua yang hadir pada acara kajian desain konsolidasi tanah tutupan. Pagi ini kita bersama-sama akan melihat bagaimana paparan dari tenaga ahli yang sudah menyusun materi sosialisasi dan materi penyusunan desain tanah tutupan ini. Telah hadir di depan kita Pak Wisnu Setiawan, STM Arch PhD, yang selaku akademisi dan tenaga ahli yang telah berproses beberapa waktu ini untuk menyusun materi tersebut. Saya tidak akan memperkenalkan terlalu panjang biografi beliau karena ada keterbatasan waktu juga, Pak Wisnu. Kita hanya ada waktu kurang lebih 30 menit Bapak Ibu semua, jadi nanti Pak Wisnu akan melakukan presentasi awal, kemudian nanti akan langsung diikuti dengan tanya jawab pada sesi pertama ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Wisnu Setiawan untuk mempresentasikan. Dilakukan penataan. Nah, dalam rangka penataan itu banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pergeseran letak. Ya, ini mungkin perlu dilakukan karena mungkin lahan itu dengan akses posisinya kurang memadai sehingga bisa atau perlu digeser. Atau ada fasilitas umum yang nanti ditempatkan sehingga perlu digeser. Saya kira ini bisa dilakukan, termasuk penggabungan. Ya, tadi ada posisi tanah yang haknya itu namanya sama, gitu, hak miliknya nama sama digabungkan, atau mungkin ada strategi akumulasi karena supaya mungkin kegiatan pertaniannya itu bisa lebih efisien. Kalau itu memang diperlukan ada strategi akumulasi, maka strategi penggabungan itu juga bisa dilakukan. Kemudian pemecahan ini saya kira ya kalau terbelah jalan nggak mau dipecah ya, tapi tadi dihindari, tapi mungkin ada berapa yang itu dianggap lebih akan efisien kalau ada proses pemecahan atau penukaran ya, penukaran karena
untuk fasilitas umum mungkin bisa ditukar ya, karena kalau porsinya dipakai untuk jalan ya jalan tadi lintas selatan itu pasti porsinya nanti akan ditukar ya. Dia ada penataan letak ya supaya nanti bisa lebih aksesibel, bisa lebih nyaman sirkulasinya dan sebagainya. Ini bisa dilakukan penataan letak, kemudian penghapusan dan perubahan. Jadi ini nanti mungkin bisa dicermati apa yang dilakukan oleh tim itu mestinya kombinasi ya, kombinasi yang dari langkah-langkah yang bisa dilakukan ini supaya bisa mendukung proses pembangunan dan mendukung juga kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Ya, bagaimana tadi mulai dari penataan letak, penggabungan, pemecahan dan sebagainya itu arahnya ke situ. Tapi yang paling penting adalah ini perlu visi bersama. Ya, artinya memang dari awal mungkin jadi disepakati visi bersama itu akan dibawa kemana dan apa yang menjadi keinginan dari warga, kemudian kalau ada kesepakatan dan nanti bisa menjadi visi bersama. Tapi visi bersama itu baru bisa tercapai kalau ada kesadaran, karena ini kan penataan ya, mungkin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu, lah itu butuh ada penyadaran karena ini bagian semua daerah yang nanti mau berkembang itu memang sebaiknya ada konsolidasi tanah. Kenapa demikian? Nanti kita akan lihat. Ya, kenapa Bapak itu penting, kalau sangat penting. Next. Jadi kalau kita lihat tentang sustainable development, ya yang kami ambilkan dari Stekenomart, bahwa untuk bisa selalu sustain dalam suatu proses pembangunan, ya kaitannya lagi dengan tanah, itu harus ditopang oleh adanya landlord yang bagus dan tentu tadinya pemilikan lahan, pemilikan penguasaan tanah yang jelas, sehingga ada jaminan di situ rasa aman terkait memiliki tanah, ya. Karena kalau tidak ada rasa aman, maka di situ tidak akan ada proses pembangunan. Kenapa demikian? Karena tidak ada orang yang mau menanam investasi di tanah yang sengketa. Saya kan tidak ada yang mau. Kemudian orang akan mau membangun ketika dia punya sertifikat yang bisa diambil. Itu adalah land tenure, ya. Nah kemudian dari land value, ya. Jadi setiap proses dalam suatu proses pembangunan itu akan selalu kaitannya dengan land value, meningkatkan. Dan land value itu tentunya dampaknya tidak hanya pada individu pemilik, tapi dia dampaknya pada masyarakat atau pada government. Dengan land value naik, tax pajak naik. Ya, ada satu proses pendapatan di situ. Nah, juga bagi mereka yang memiliki tanah, ketika ada proses land development di mana diberi jalan, maka dia akan naik harga tanahnya. Kalau naik harga tanahnya, maka dia ketika menjual atau dia menyewakan akan naik juga. Jadi di sini ada pengaruh terhadap land value yang nanti akan diperoleh ketika melakukan land consolidation. Kemudian juga land use, ya. Ketika kita mengerjai suatu wilayah dengan suatu proses perencanaan yang bagus, itu untuk bawang, apa itu untuk apa, itu adalah land use. Sehingga tanah itu potensinya memang benar-benar digali sesuai dengan kapasitasnya. Yang tidak kalah penting juga land development, ya. Karena land development itu ada ketika dia ada supply tanah, dan land consolidation itu adalah bagian dari proses untuk supply tanah. Ketika tanah ditata dengan bagus, ya, maka dia akan mudah masuk ke pasar. Ketika dia mudah masuk ke pasar, maka akan mudah di dalam proses pembangunan. Masuk ke pasar itu bisa dalam bentuk transaksi, bisa masuk ke pasar itu berarti dalam bentuk yang lain, ya, dalam bentuk misalnya land acquisition dari bukan pasar, jadi ada dua. Tapi ada tindak lanjut berkesinambungan sampai dengan bagaimana betul-betul konsolidasi tanah itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk tadi ada nilai lebih yang nanti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah, kita sekarang sampai pada tahun 2023, di mana workshop ini adalah nanti merupakan pembahasan secara detail di dalam desain awal, sesuai juga dengan beberapa
kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang nanti akan digunakan tim ini dari tim PT Wisata